Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita hari ini berasal dari sektor perbankan syariah. Nah, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2024, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terhadap bank konvensional dengan bank syariah itu faktanya memiliki gap atau perbedaan yang sangat jauh. Nah, berdasarkan dari data grafik berikut, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terhadap investasi syariah itu hanya mencapai angka 9%. Hal ini sangat berbeda jauh dengan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang bahkan menyentuh angka 30%. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena investasi atau perbankan syariah ini merupakan hal yang sangat potensial khususnya di Indonesia ini. Mengapa? Karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Nah, dengan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terhadap investasi syariah ini membuat perbankan syariah atau investasi syariah ini dari tahun ke tahun itu hanya stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Nah, diharapkan dengan adanya edukasi atau sosialisasi secara intensif di seluruh wilayah Indonesia, masyarakat dapat lebih memahami dan juga dapat lebih peka terhadap produk-produk dan juga sistem dari investasi syariah atau perbankan syariah. Nah, sekian berita hari ini. Terima kasih. Lihat nih, rendah sekali tingkat literasi keuangan syariah di negara kita. Kita harus melakukan sesuatu. Ya sih, benar. Data dari berita ini menunjukkan literasi syariah baru meningkat secara signifikan pada tahun 2003. Tapi sebenarnya itu 9%, karena faktor utamanya itu karena kurangnya sosialisasi dan edukasi. Tapi gimana sih caranya supaya masyarakat itu lebih memahami manfaatnya? Ya juga sih, bagaimana kalau kita diskusi dulu? Aku chat dulu ya. Oke, berdasarkan literasi keuangan syariah yang telah kita dapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di sini terlihat grafik antara konvensional dan syariah, di mana konvensional menunjukkan literasi keuangan syariahnya itu 30%, kemudian syariah 9%. Nah, di mana ini terdapat perbandingan yang sangat signifikan dan dapat menjadi masalah besar bagi sektor ini. Masalahnya, promosi keuangan syariah masih kurang menyentuh masyarakat luas. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa konvensional dan syariah itu sama saja. Jadi kita harus membuat edukasi ke masyarakat agar mereka lebih paham mengenai perbedaan dan keunggulan keuangan syariah. Dengan begitu kan pasti masyarakat lebih tertarik menggunakan keuangan syariah. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bank syariah? Kita bisa melakukan edukasi dengan membuat video dan menguploadnya di media sosial, karena pesannya sederhana, pasti lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Setuju, karena promosi juga harus personal, di mana kita bisa memulai dari komunikasi kecil kepada UMKM. Saya pikir kita juga butuh aplikasi yang menyatukan layanan syariah tabungan, pembayaran halal, hingga investasi semua yang mudah diakses. Setuju, Indira fokus di konten edukasi, Uci siapkan strategi promosi, Naura buat prototipe aplikasi, saya dan Anifa akan koordinasi. Dengan kerjasama ini kita pasti bisa membawa perubahan. Oke, kalau begitu tentunya kita harus mempunyai strategi nggak sih? Betul. Kira-kira kalau 3 strategi apa saja yang harus kita edukasi? Mungkin kita bisa membuat konten edukasi di media sosial. Mungkin juga bisa menjangkau semua kalangan. Oke, mungkin yang selanjutnya itu mudah diakses melalui teknologi. Oke. Edukasi media sosial ya.
digitalisasi. Oke, mungkin strategi ini yang akan kita kembangkan ya teman-teman. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, atas keluangan waktunya untuk hadir pada kegiatan sosialisasi yang kami adakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza Farahmayani dan teman saya kami hadir untuk mengedukasi masyarakat sekalian mengenai aplikasi yang kami kembangkan, yaitu literasi perbankan syariah, di mana aplikasi kami yaitu mobile perbankan syariah. Teman bisa lihat pada layar pada aplikasi kami. Oke, teman-teman perlu ketahui bahwa saat ini literasi perbankan syariah menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi masyarakat yang ingin lebih mendalami mengenai praktik dan teori perbankan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, untuk mengedukasi atau untuk merespon kegiatan tersebut, kami menghadirkan sebuah aplikasi yang dapat yang kami kembangkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman masyarakat sekitar mengenai perbankan syariah melalui konten media sosial yang mudah dipahami oleh teman-teman semua, baik kalangan usia dari orang tua, remaja ataupun anak-anak yang dapat mengaplikasikannya. Kemudian konten serta mengembangkan akses promosi inklusif dan digitalisasi layanan yang kami buat. Nah, dari data atau riset yang kami lakukan mengenai literasi keuangan perbankan syariah, terdapat dua bank, yaitu konvensional dan syariah, di mana literasi keuangan konvensional mencapai angka 30%, kemudian syariah itu mencapai angka 9%. Nah, ini terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian mungkin itu gambaran singkat melalui edukasi kami hari ini. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya mengenai aplikasi yang kami kembangkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi. Saya selaku pemilik UMKM. Saya ingin bertanya, menurut pandangan kalian aplikasi ini apa saja perbedaan utamanya antara perbankan konvensional ataupun dan perbankan syariah, terutama dalam konteks pelayanan atau manfaat yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha seperti saya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman, terutama saudari Resi. Pertanyaannya sangat bagus dan menarik untuk aplikasi kami. Ya, saya serahkan jawabannya kepada rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Reski. Aplikasi yang memberikan berbagai konten edukasi yang mudah diakses, mulai dari penjelasan dasar tentang perbankan syariah hingga informasi tentang produk-produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
edukasi kami hari ini. Semoga